Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing satu saya, Dr. Maria Paristiowati, MSI. Yang saya hormati dosen pembimbing dua saya, Dr. Setiabudi, MSc. Saya Nur Stifani Kolbunisa, NRM 1303618025 dari Pendidikan Kimia B 2018, ingin memaparkan hasil skripsi yang telah saya buat, yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Peserta Didik Kelas 11 melalui integrasi model pembelajaran Flip Classroom Case-Based Learning pada materi larutan penyangga. Adapun hal yang akan kita bahas mulai dari bab 1 sampai bab 5. Yang pertama ada latar belakang hasil survei PISA yang merupakan kegiatan rutin 3 tahun sekali berbentuk survei internasional yang mengevaluasi sistem pendidikan di seluruh dunia peserta didik di Indonesia tahun 2018 dalam aspek pengetahuan sains masih tergolong rendah, di bawah rata-rata yaitu sebesar 396, dari rata-ratanya itu sebesar 489 dan Indonesia berada di peringkat ke-71 dari 79 negara. Berdasarkan hasil survei PISA tersebut menggambarkan bahwa peserta didik di Indonesia belum mampu menghadapi evaluasi yang memerlukan tingkat kemampuan berpikir tinggi, khususnya berpikir kritis. Pendidikan sekarang didasari oleh kurikulum 2013 yang menuntut peserta didik untuk bisa belajar mandiri atau biasa kita sebut student center, di mana peserta didik berperan aktif dalam menghidupkan suasana belajar, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan guru kelas 11 MIPA di SMA Negeri 11 Jakarta menggambarkan bahwa tidak semua peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Hal ini membuktikan bahwa student center belum terlaksana secara optimal. Sesuai hasil pengamatan saat saya melakukan PKM di SMA Negeri 11 Jakarta, ditemukan bahwa hasil belajar kimia masih rendah. Hal ini ditimbulkan karena peserta didik belum mampu mengaitkan serta mengaplikasikan materi yang dipelajari di kelas dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, juga peserta didik masih kurang terlibat aktif dalam kegiatan belajar di kelas. Sebagai akibatnya, hasil belajar pun masih rendah. Faktor penyebab kesulitan peserta didik dalam memahami konsep pada materi larutan penyangga adalah kurangnya minat dan perhatian peserta didik pada saat pembelajaran berlangsung. Keterampilan berpikir kritis dapat dilatih atau meningkat dengan menggunakan model pembelajaran yang tepat. Melatih kemampuan berpikir kritis dapat dilakukan dengan pemberian soal-soal yang kompleks. Salah satu model pembelajaran yang tepat untuk melatih kemampuan berpikir kritis adalah case-based learning. Case-based learning adalah model pembelajaran pengembangan dari problem-based learning. Masalah yang disajikan tetapi berbentuk kasus yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di masa pandemi COVID-19 ini menerapkan pembelajaran tatap muka dengan skala waktu yang terbatas. Model case-based learning dikombinasikan dengan model pembelajaran flip classroom. Perpaduan ini tuh dikarenakan adanya kendala dalam penerapan model case-based learning, yaitu dalam proses pembelajarannya peserta didik belum memiliki bekal yang cukup untuk memecahkan kasus yang terdapat masalah tersebut. Lalu dari latar belakang tersebut, identifikasi masalahnya adalah rendahnya kemampuan berpikir tingkat tinggi, khususnya berpikir kritis peserta didik di Indonesia yang dihasilkan dari survei internasional PISA. Yang kedua, peserta didik cenderung pasif dalam pembelajaran sehingga penerapan student center kurang terlaksana dalam proses pembelajaran.
Adapun perumusan masalahnya adalah bagaimana kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 11 melalui integrasi model pembelajaran flipped classroom case-based learning pada materi larutan penyangga. Dan tujuan penelitiannya adalah mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 11 melalui integrasi model pembelajaran flipped classroom case-based learning pada materi larutan penyangga. Manfaat penelitian bagi sekolah yaitu meningkatkan kualitas pendidikan dan proses belajar mengajar khususnya materi kimia dengan memanfaatkan model pembelajaran yang bervariasi. Bagi guru, menjadi acuan dalam menerapkan integrasi model pembelajaran flipped classroom case-based learning. Bagi peserta didik, meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik, membuat peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran. Adapun bagi peneliti yaitu mengetahui kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam pembelajaran kimia menggunakan integrasi model pembelajaran flipped classroom case-based learning. Kemudian ada bab 2 kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama ada kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercaya atau dilakukan. Yang telah kita ketahui bahwa indikator kemampuan berpikir kritis itu banyak. Namun pada penelitian ini dilakukan indikator kemampuan berpikir kritis menurut Association of American College and University yang jumlahnya ada 5, yaitu menjelaskan masalah, membuktikan konsep, pengaruh dari suatu konteks, memberikan hipotesis atau perspektif, dan yang terakhir memberikan kesimpulan. Lalu yang kedua ada flipped classroom. Flipped classroom ini adalah pembelajaran campuran yang menggabungkan pembelajaran sinkronus dengan pembelajaran mandiri yang asinkronus. Lalu ada case-based learning, yaitu model pembelajaran yang menerapkan pengetahuan peserta didik ke dalam kehidupan dunia nyata yang dibentuk dalam bentuk kasus. Selanjutnya ada karakteristik materi larutan penyangga. Materi larutan penyangga adalah materi pembelajaran kimia yang diajarkan kepada peserta didik SMA dan sederajatnya pada kelas 11 semester genap. Adapun kompetensi dasar yang digunakan dalam penelitian ini yaitu KD 3.12 dan KD 4.12. Selanjutnya ada bab 3. Yang pertama, tujuan operasional, yaitu untuk menganalisis kemampuan berpikir kritis peserta didik kelas 11 melalui integrasi model pembelajaran flipped classroom case-based learning pada materi larutan penyangga. Lalu ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 11 Jakarta pada semester genap tahun ajaran 2021-2022. Penelitian dilakukan pada tanggal 14 Februari 2022 sampai 7 Maret 2022. Lalu metode penelitian dipakai adalah penelitian yang menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Selanjutnya ada rancangan perlakuan. Ada tahap persiapan yaitu menyusun proposal, membuat RPP, bahan ajar, video pembelajaran, LKPD, instrumen penelitian, serta uji coba dan validasi instrumen penelitian. Lalu ada tahap pelaksanaan yaitu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP, dan tahap akhir adalah mengolah dan menganalisis data yang diperoleh, kemudian diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Selanjutnya ada populasi dan sampel. Populasi pada penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 MIPA semester genap SMA Negeri 11 Jakarta. Adapun sampelnya adalah peserta didik kelas 11 MIPA 2 dan kelas 11 MIPA 3 yang berjumlah 73 peserta didik. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan datanya menggunakan post-test yang diberikan setelah proses pembelajaran selesai. Post-test ini berjumlah 7 soal uraian untuk mengukur kemampuan berpikir kritis peserta didik. Hasil post-testnya akan digunakan menguji hipotesis dan menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Lalu ada instrumen penelitian. Instrumen penelitiannya adalah soal post-test uraian berjumlah 7 soal. Soal post-testnya dibuat berdasarkan indikator kemampuan berpikir kritis menurut Association of American College and University.
Selanjutnya ada teknik analisis data. Sebelum melakukan uh, teknik analisis data, perlu ada uji validitas, uji reliabilitas, tingkat kesukaran soal, dan analisis daya beda. Uji validitasnya menggunakan rumus product moment, didapatkan hasil 7 soal valid dan 3 soal yang tidak valid. Kemudian uji reliabilitasnya menggunakan rumus Alpha-Cronbach, didapatkan hasil yaitu sebesar 0,74 dengan kategori korelasi yang tinggi. Lalu tingkat kesukaran soalnya didapatkan hasil diperoleh hasil soal dengan kriteria mudah itu berjumlah 4, soal dengan kriteria sedang berjumlah 4, dan soal dengan kriteria sukar berjumlah 2. Lalu ada daya analisis daya beda. Dihasilkan 1 butir soal dengan kriteria buruk, 2 butir soal dengan kriteria cukup, dan 5 butir soal dengan kriteria baik, serta 2 butir soal dengan kriteria yang sangat baik. Selanjutnya, setelah didapatkan hasil tes uraian berpikir kritis, setelah dihasilkan datanya, diberi skor berdasarkan pedoman penilaian, data akan dianalisis dengan mencari min, median, modus, dan standar deviasi. Skor jawaban dikelompokkan berdasarkan masing-masing indikator berpikir kritis. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan rumus persentase, menganalisis data dan menarik kesimpulan dari data yang dikumpulkan. Dengan rumus, itu jumlah skor peserta didik dibagi total nilai kali 100%. Dan diklasifikasikan berdasarkan kritis atau tidaknya sesuai dengan tabel tersebut. Selanjutnya ada deskripsi bab 4, ada deskripsi hasil penelitian dan pembahasan. Di sini terdapat tabel statistik deskriptif kemampuan berpikir kritis. Setelah diolah, didapatkan min sebesar 74,5 dan median 7,75, modusnya 82,14, standar deviasinya 12,03, dengan nilai terendah 50 dan nilai tertinggi 92,9. Dari tabel tersebut dibuat distribusi frekuensi kemampuan berpikir kritis. Dari tabel ini didapatkan hasil tertinggi yaitu ada di rentang 68 sampai 73. Selanjutnya ada persentase jumlah peserta didik tiap kategori kemampuan berpikir kritis. Didapatkan sebesar 19% peserta didik berada dalam kategori cukup kritis atau sekitar 14 orang, 43% peserta didik berada dalam kategori kritis atau sebanyak 31 orang, dan 38 peserta didik berada dalam kategori sangat kritis sebanyak 28 orang. Jika dilihat dari rata-rata keseluruhan peserta didik diperoleh nilai sebesar 74,5%, yaitu dalam kategori kritis. Selanjutnya ada perbandingan persentase kemampuan berpikir kritis peserta didik menurut indikator. Dipaparkan dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa persentase indikator kemampuan berpikir kritis tertinggi itu diperoleh dari indikator memberikan kesimpulan dengan perolehan nilai sebesar 82,87%. Persentase ini masuk ke dalam kategori sangat kritis. Hal ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban yang diberikan oleh peserta didik yang sebagian besar sudah mampu menyimpulkan dari hasil terkait secara logis dan mencerminkan evaluasi informasi serta kemampuan berpikir kritisnya sudah cukup sudah dalam kategori sangat kritis, mampu memberikan
dia mampu menyimpulkan sesuatu dengan memberikan bukti perspektif yang dibahas sehingga persentase yang diperoleh pada peserta didik sangat tinggi. Adapun persentase indikator kemampuan berpikir kritis terendah yaitu pada indikator membuktikan konsep dengan perolehan persentase 52,05%. Dengan kategori yaitu cukup kritis. Hal ini dapat dilihat dari jawaban peserta didik yang masih kurang dalam memilih, mengevaluasi, dan menggunakan informasi untuk menyelidiki, memutuskan, dan menentukan solusi jawaban atas pertanyaan yang terdapat pada masalah yang diberikan, sehingga memperoleh persentase yang tergolong rendah. Selanjutnya, ada keterlaksanaan pembelajaran. Secara singkat digambarkan uh, pada gambar berikut. Pada pertemuan 1 itu pemberian LKPD 1, kemudian diakhiri dengan presentasi perwakilan kelompok, lalu pertemuan kedua pemberian LKPD 2, dan diakhiri dengan presentasi perwakilan kelompok, lalu ada pertemuan ketiga yaitu pemberian video praktikum, serta pengerjaan laporan, dan pertemuan keempat ada tes uraian kemampuan berpikir kritis. Yang terakhir ada bab 5 yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah secara keseluruhan diperoleh nilai rata-rata peserta didik pada tes kemampuan berpikir kritis sebesar 74,5 dengan kategori kritis. Hal ini menunjukkan bahwa integrasi model pembelajaran flipped classroom case-based learning dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Adapun saran yaitu yang pertama, guru atau peneliti disarankan mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pembelajaran dengan konsep yang baik. Lalu yang kedua, guru atau peneliti mencari lebih banyak kasus-kasus yang akan dijadikan sumber masalah dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, integrasi model flipped classroom case-based learning dapat dijadikan sebagai alternatif menentukan strategi pembelajaran untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis peserta didik. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.